Puasa selalu ada hikmah. Masya Allah. Kita masih dengan guru kita Ustadz Fadlan Garamatan. Semoga Allah merahmati beliau selalu ya. Masya Allah. Ustadz, sejauh ini berjuang sudah tadi belasan tahun. Harapannya apa nih Ustadz untuk para santri dan para juga ustadz-ustadz yang mengajar di sana? Kan tentu nggak sendirian. Juga mungkin ya kita berjuang nggak mungkin selamanya ya. Tapi mudah-mudahan mereka bisa jadi pahala jariah bagi kita. Mungkin disampaikan Ustadz kepada juga semua yang nonton. Harapan utama adalah mereka lah yang akan menjadi cahaya baru untuk Indonesia. Masya Allah. Mereka yang akan tumbuh di kampung halamannya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia dan dunia bahwa saya adalah seorang muslim, muslimah yang dari timur untuk negeri ini. Bahkan cita-cita besar kami adalah Indonesia emas itu dimulai dari mereka. Masya Allah. Karena di saat orang mimpi Indonesia emas, kalau tidak membenarkan dan membetulkan atau memberdayakan anak-anak untuk dapat mengerti agama ini, maka sulit kita menemukan Indonesia emas itu. Masya Allah. Kalau anak-anak ini sudah menjadi pemahaman yang baik, memiliki konsep rahmat yang sempurna, mereka justru punya keteladanan, punya peradaban yang baik, maka genggaman Indonesia emas itu dimulai dari sana. Karena di saat orang sedang tidur di Indonesia Tengah, Indonesia Barat, mereka lah yang pertama kali menyapa Indonesia dari timur. Iya betul. Mereka yang sholat subuh duluan, Iya. mereka yang sholat duhur duluan, sholat asar duluan, maghrib duluan, isya duluan, bahkan Jumat duluan, Idul Fitri duluan. Kalau kita bersama-sama menata mereka melalui pesantren yang ada di Bekasi, saya sungguh yakin di saat kita sudah tidak ada di bumi, suara dari timur itu dengan Islam untuk Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Dan kecintaan mereka kepada Indonesia pun tidak diragukan ya Ustaz. Di saat Subhanallah. iya kan kadang kalau ada orang yang Indonesia identiknya biasanya ada orang dari luar taunya Indonesia tuh Bali doang. Atau misalkan mas-mas dari Jawa misalkan karena banyak yang akhirnya juga kerja di luar. Udah gitu nggak mau pulang lagi lebih betah. Tapi mereka justru kecintaan kepada negerinya itu benar-benar Masya Allah ya Ustaz. Bahkan target kita suatu saat nanti imam-imam di masjid-masjid besar di seluruh provinsi di Indonesia adalah anak-anak dari sana. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa mampir ke sana dan juga mendengarkan bacaannya. Pernah juga beberapa kali kita diimamin dengan anak-anak yang dari Papua. Terlihat masih muda tapi Masya Allah yang bacaannya, hafalannya. Maka benar-benar bisa. Ini hikmah yang luar biasa ya. Ketika akhirnya dakwah udah lillahi ta'ala, hanya mengharapkan ridha Allah. Allah juga yang memanjangkan itu semua. Sampai akhirnya sudah ada 8 ribuan santri yang sekarang sudah dengan bidangnya masing-masing lagi. Ada yang jadi bidan tadi saat ya, jadi polisi, jadi apapun itu. Maka ini pelajaran yang luar biasa banget sih untuk juga meniru dakwahnya beliau. Saya juga pengen minta izin Ustaz juga kepada semua yang nonton Ustaz, supaya gimana nggak cuman sekedar kerja tiap hari dapat gaji, dapat honor dan segala macam apa aja, tapi juga gimana caranya untuk supaya pengen ikut berdakwah Ustaz. Kepada semua penonton Ustaz, minta tolong diberikan pesan kepada mereka Ustaz. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, membangun Irian atau Papua bukan tugas pemerintah saja. Marilah dengan konsep wa'tasimu bihablillahi jami'a, Masya Allah. kita berkemampuan untuk melahirkan dan mengkaryakan bahwa anak-anak Islam dari Irian atau Papua adalah aset umat dan aset bangsa. Bahkan kita beri kepercayaan kepada mereka untuk tampil di negeri ini sebagai anak bangsa, sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga timur, menjaga wilayah itu untuk kedamaian bangsa dan negara yang kita cintai. Masya Allah, pemirsa ya. Dulu aku kenal dengan teman-teman dari Papua itu mengharumkan sepak bola awalnya saat. Dulu kita tahu ya, Boas dan kawan-kawan, Masya Allah. Tapi sekarang ternyata di ilmu Islam pun, Masya Allah, mereka bacaan Qurannya bagus, sudah berdakwah kemana-mana juga. Maka yuk malu kalau kita misalkan masih jadi orang yang malah masih terus ngerepotin orang tua, jadi beban negara bahkan mungkin tidak mengharumkan, bahkan justru malah menjerumuskan, na'udzubillah. Marilah kita ikuti contoh yang hikmah luar biasa ini dari Ustadz Fadlan dan juga santri-santri dari Papua.
sehingga mereka dan kita semua bisa mengharumkan Indonesia ini jadi tambah baik, tidak hanya di hadapan makhluk tapi juga di hadapan Allah. Sampai kita semua nanti se-Indonesia bismillah insya Allah kumpul sama-sama di surganya Allah. Kalau Madinah dibuka hanya dengan 6 pemuda saja, ini sudah ada 8.000 santri yang bismillah mudah-mudahan bisa membuat jadi Indonesia jadi baik, secepatnya Indonesia emas dan juga Indonesia kumpul semuanya di surganya Allah.